Rosemary kemudian mulai menggila dan menembakkan senjata kepada mereka berdua hingga akhirnya ia sadar bahwa Luke dan James bukanlah orang yang membawa Manny. Setelah merasa tenang, Rosemary mencoba menceritakan masa lalunya ketika ia sedang bekerja di sebuah rumah sakit. Saat itu, ia mencoba menghangatkan diri dengan cara ngudut. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja semua lampu yang ada di kota itu mati total dan membuat semua orang menghilang secara misterius. Keesokan harinya, Rosemary mencoba pulang ke rumah untuk mencari suaminya dan Manny, tetapi sayangnya, mereka berdua juga ikut menghilang, sehingga ia memutuskan untuk mencari mereka berdua sambil membawa beberapa lampu agar bisa bertahan dari kegelapan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari seseorang yang sedang meminta pertolongan, sehingga Luke memutuskan untuk pergi mencari keberadaan orang tersebut dan menyuruh Rosemary untuk menjaga James. Setelah berjalan cukup jauh, Luke akhirnya berhasil menemukan Paul yang saat itu sedang mengalami cedera pada bagian kepalanya. Sehingga Luke mencoba membawanya kembali ke bar sebelum kegelapan memakan mereka berdua. Dengan bersusah payah, Luke berusaha menggendong Paul saat kegelapan itu mulai memanggil-manggil mereka, hingga akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam bar tersebut. Saat Rosemary mencoba mengobati luka yang diderita Paul, Luke menanyakan bagaimana Paul bisa selamat dari kegelapan. Sehingga ia pun menceritakan tentang dirinya ketika ia bekerja sebagai seorang proyeksionis. Setelah bencana kegelapan itu memakan semua orang yang ada dalam mall, Paul berusaha keluar dari sana. Tetapi saat senternya mulai meredup, seseorang yang tampak seperti bayangan tanpa tubuh dan tanpa wajah itu tiba-tiba datang memukul kepalanya, dan ia pun dibawa ke suatu tempat yang sangat gelap. Untungnya, senter yang ada di kepala Paul saat itu mulai menyala kembali. Hingga akhirnya ia sadar bahwa dirinya sudah berada di jalanan. Dengan sekuat tenaga, Paul berusaha melewati kegelapan dan saat ia sampai di halte bus, ia mencoba meminta pertolongan hingga akhirnya Luke datang untuk menyelamatkan dirinya. Paul sempat meyakini bahwa kejadian ini mungkin diakibatkan oleh beberapa hal seperti bakteri misterius, serangan dari dunia lain, bahkan serangan dari alien. Tetapi sayangnya semua itu terlihat tak masuk akal, sehingga Rosemary menyimpulkan bahwa semua ini merupakan suatu pertanda bahwa kiamat akan segera tiba. Ia sangat yakin bahwa bayangan-bayangan gelap itu merupakan jiwa-jiwa orang yang sudah mati, sehingga mereka ingin menarik sisa-sisa manusia yang masih hidup untuk masuk ke dalam neraka bersama mereka. Luke yang tak percaya dengan hal itu pun mulai marah-marah dan menganggap bahwa perkataan Rosemary hanyalah omong kosong. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba listriknya mulai berkedip lagi, sehingga mereka berempat mencoba mencari cara untuk memperbaiki generator tersebut. Saat sedang memperbaiki generator itu, Paul menceritakan, pada tahun 1587, ada sebuah koloni dari Inggris berjumlah 117 orang, yang terdiri dari pria, wanita serta anak-anak, yang menduduki salah satu pulau bernama Pulau Roanoke. Tetapi, saat kapal dari London datang, sambil membawa beberapa bantuan, betapa terkejutnya mereka karena seluruh penduduk itu tiba-tiba saja menghilang secara misterius dan meninggalkan pakaian, makanan, bahkan hewan ternak mereka. Kemudian beberapa grup pencari mulai dikirimkan untuk melacak keberadaan orang-orang yang hilang. Tetapi mereka tak bisa menemukan apa-apa, melainkan satu kata yang tertulis di sebuah pohon, yaitu kata Croatoan. Entah apa maksud dari tulisan tersebut, tetapi hingga kini tak ada orang yang pernah bisa memecahkan misteri di balik hilangnya para penduduk Pulau Roanoke. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Paul mulai merasakan sakit di kepalanya, sehingga mereka berusaha membawa Paul menuju ke ruangan atas. Sementara itu, Luke tampaknya mulai panik setelah mendengarkan cerita dari Paul, karena sebelum ia datang ke bar tersebut, dirinya sempat melihat sebuah kejadian aneh ketika Beach tiba-tiba menghilang saat sedang melakukan siaran langsung. Tak hanya itu, ia juga sempat melihat sebuah siaran dari kota Chicago tentang seorang pria yang mengatakan bahwa kegelapan ini akan menjadi hukum alam yang baru, sehingga mereka harus beradaptasi untuk bisa selamat dari kejadian tersebut. Pria itu juga mengatakan bahwa kegelapan ini bisa menipu seseorang, sehingga ia memperingatkan pada orang-orang yang melihat siaran tersebut agar mereka tak mendekati sumber cahaya lain selain cahaya yang mereka pegang sendiri. Menyadari bahwa generator itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Luke berusaha mengajak Rosemary dan yang lain untuk pergi ke Chicago.
dengan mobil yang sebelumnya ia temukan. Karena mereka tak mungkin hanya menunggu di sana hingga kegelapan itu menelan mereka semua. Luke mengatakan bahwa mereka bisa menyalakan aki mobilnya dengan menggunakan generator yang ada di bar tersebut. Tetapi ia butuh bantuan untuk mendorong mobil itu karena letaknya cukup jauh dari tempat mereka berada saat ini. Setelah mendengar perkataan Luke, Rosemary akhirnya setuju untuk pergi menemani Luke mengambil mobil itu, sementara James dan Paul akan tetap di dalam bar sambil menunggu mereka berdua. Singkat cerita, setelah Luke dan Rosemary berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat mobil itu dan mulai mendorong mobil itu menuju bar. Di sisi lain, saat James sedang membayangkan tentang suasana bar yang selalu ramai pengunjung, tiba-tiba Paul merintih kesakitan dan menyuruh James untuk mengambilkan sedikit air. Namun, sayangnya lampu yang ada dalam kamar mandi tersebut tiba-tiba saja padam, hingga akhirnya Paul sadar bahwa James telah menghilang dimakan kegelapan. Kemudian saat sedang mengecek generatornya, ia melihat bahwa pintu yang ada dalam basement mulai terbuka. Dan ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah terowongan misterius yang menghubungkan bar tersebut dengan tempat lain. Tanpa berlama-lama, Paul berusaha masuk menelusuri terowongan misterius itu, tetapi saat ia membuka pintu yang ada di ujung lorong, ia melihat ada sebuah bayangan gelap yang mencoba memanggilnya, hingga akhirnya ia termakan oleh kegelapan tersebut. Tetapi sepertinya semua kejadian itu hanyalah ilusi yang dialami oleh Paul, karena saat lampunya kembali menyala, James ternyata masih hidup, sementara tubuh Paul telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Singkat cerita, keesokan harinya saat matahari mulai terbit dan menerangi seluruh kota, ternyata James berhasil menyelamatkan diri dari serangan para bayangan tersebut. Karena ada salah satu lilin yang masih menyala. Tak lama kemudian, gadis kecil yang selalu membawa senter itu tiba-tiba saja datang menghampiri James sambil mengatakan bahwa tempat yang dipakai oleh James merupakan tempat tidurnya. Gadis bernama Brianna itu mengatakan bahwa dirinya bisa selamat dari kegelapan karena ia selalu membawa senter khusus yang dapat diisi ulang menggunakan cahaya matahari. Lalu saat mereka berdua dari gereja, mereka melihat ada seekor kuda yang sedang memakan buah di depan sana, yang mana hal itu menjelaskan bahwa bayangan kegelapan tak memakan hewan, melainkan mereka hanya memakan manusia saja. Di akhir film, terlihat James dan Brianna sedang menunggangi kuda menuju Chicago, sambil berharap agar mereka bisa menemukan seseorang yang mampu menjelaskan mengapa bencana kegelapan ini bisa terjadi. Karena Mimin sendiri juga nggak tahu apa sebenarnya penyebab dari bencana kegelapan tersebut. Sementara itu, bayangan Luke, Paul, dan Rosemary tiba-tiba saja muncul di tengah kota, sambil membisikkan sebuah kata-kata yang artinya, "Aku hidup." Lalu film pun tamat.